sudah melakukan pembelajaran hari Selasa, kemudian di kelas 10-6 Bu Uci ya. Nah, di 10-6 kemarin, menurut Bu Uci ketika pembelajaran itu gimana Bu? Sudah baik atau bagaimana? Sudah cukup baik Pak kalau menurut saya, karena semua kelompok itu kan targetnya membuat teks anekdot, itu semuanya sudah selesai pada waktunya, dan tentunya dengan karya yang berbeda-beda, judulnya tidak sama, yang kontennya juga tidak sama. Kan, tapi ya memang ada sedikit saja kendala, khususnya saat mengorganisasi siswa. Waktu berkelompok itu kan anak-anak berpindah tempat, dan mungkin di situ agak-agak ramai. Oke, kenapa kok bisa ramai? Apa kemudian instruksi yang diberikan ke anak-anak masih belum paham atau gimana untuk mengkondisikan? Sebenarnya saya sudah mengatur Pak, yang misalnya kelompok 1 ada di meja sini, kelompok 2 ada di meja sini. Mungkin ya kurangnya saya kurang menginstruksi berpindah tanpa mengeluarkan suara. Oh gitu. Anak-anak sebenarnya sudah tahu lokasinya ada di mana. Cuma ya karena ya namanya anak-anak kalau sudah bertemu dengan kelompoknya yang sesuai dengan gaya belajar mereka, itu ya tetap ramai. Terus pembelajaran yang mereka lakukan di setiap kelompok itu bagaimana? Variatif Pak ya. Jadi ada memang dalam satu kelompok itu pasti ada yang menonjol kalau menurut saya. Dan anak-anak yang menonjol itu tadi akhirnya menjadi istilahnya ketua dalam kelompok tersebut, koordinator. Padahal saya tidak menunjuk ini sebagai ketuanya dalam kelompok ini, tidak. Tapi pasti ada salah satu anak yang akhirnya mengkoordinasi teman-teman. Dan akhirnya setiap anggota kelompok itu bisa mengeluarkan pendapatnya dalam menyusun teks anekdot tadi sesuai dengan media karikatur yang sudah saya siapkan. Komik strip gitu ya. Jadi berdiferensi sesuai dengan gaya belajar mereka. Mulai prosesnya gitu sudah dilakukan semuanya ya. Termasuk juga kontennya Pak. Konten dan kemudian produk hasil akhirnya. Kemudian produknya itu apa? Dari teksnya itu ya. Teks anekdot yang mana isinya memang sesuai dengan komik strip yang saya sediakan, dan setiap kelompok itu berbeda-beda. Terus di akhir pembelajaran itu nanti, tadi kan kemarin kan ada anak-anak yang sudah presentasi, bagaimana kemudian apakah anak-anak ada kendala dari presentasi yang anak-anak lakukan itu? Biasanya kan anak-anak nervous, kemudian tak berani berbicara dan sebagainya. Ya, alhamdulillah dalam satu kelompok itu ada yang mewakili Pak, ada yang memang pandai berbicara di depan teman-temannya, ada juga yang kurang, maksudnya suaranya kurang lantang seperti itu. Tetapi antusias dari teman-temannya yang menyimak itu sangat besar, karena memang kan anekdot itu ceritanya lucu, cerita lucu, kemudian tokohnya juga dibuat fiktif. Jadi di akhir setelah presentasi, teman-teman dari kelompok lain itu memberikan emot tadi, dan itu mereka semangat sekali saat memberikan emoticon, dan mereka benar-benar mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur. Ada yang memberikan emot love, ada yang memberikan emot nangis, karena memang ada yang mungkin kurang baik menurut kelompok yang lain. Dan selain memberikan emot, mereka juga memberikan tanggapan. Kenapa kok mereka memberikan emot nangis? Kekurangannya di sini. Memang emoticon itu potensinya besar untuk kemudian menjadikan pembelajaran itu lebih menarik atau bagaimana? Daripada kemudian sebuah tanggapan ataupun sanggahan. Ya, menurut saya begitu Pak. Dan itu memacu kelompok yang presentasi untuk memberikan yang terbaik, karena mereka tahu nanti saya waktu tampil akan langsung dikasih emot dari setiap kelompok. Nanti mereka akan bisa melihat, aku dapat berapa love ya, aku dapat berapa nangis. Jadi langsung disampaikan waktu itu juga. Kemudian tadi kalau Bu Uci kan kemudian untuk mengkondisikan siswa berkelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian diberikan LKPD, kemudian ada beberapa kendala, kemudian langkah yang kemudian ingin Bu Uci agar anak-anak bisa kondusif gimana Bu? Itu selanjutnya. Ya, yang jelas karena tadi ya betul instruksi Pak ya. Jadi selain saya menentukan anak ini harus berada di
bangku yang mana, itu saya juga harus dengan rinci anak-anak mohon bisa berpindah sebelum anak-anak berpindah. Jadi saya menginstruksi silakan kelompok 1 di sini, dan tolong tidak bersuara tanpa suara, berpindah tempat tanpa suara. Dan kalau untuk yang anak-anak mungkin agak-agak pemalu, ya memang akan terus dilatih Pak ya. Memang kalau anak-anak berbicara di depan umum kan tidak bisa. Yang awalnya mungkin mereka merasa introvert gitu ya, tiba-tiba langsung bisa extrovert ya tidak bisa. Jadi memang harus dilatih terus menerus. Saya akan mencoba di setiap pelajaran bahasa Indonesia nanti mengupayakan anak-anak berbicara di depan kelas. Berikan saran dan kritik, itu kan saran dan kritik ya, yang dibuat ya. Oke. Bu Uci, kemudian dari langkah dari yang sudah Bu Uci lakukan tadi itu sudah sesuai dengan RPP yang Bu Uci lakukan ya? Alhamdulillah sesuai. Itu Bu Uci, tadi saya masuk ke kelasnya dan lihat Bu Uci pembelajaran itu sudah luar biasa, ketelatennya Bu Uci, sabarnya Bu Uci ya menghadapi kelas 10-6 yang memang luar biasa. Saya kan luar biasa, alhamdulillah anak-anak bisa tertib. Dan itu selanjutnya tindak lanjutnya untuk yang selanjutnya gimana Bu? Tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya dengan sudah melihat kondisinya anak-anak. Kalau saya melihat memang yang saat ini saya gunakan kan menggunakan emoticon, kemudian menggunakan komik saat ini saya gunakan kan menggunakan emoticon, kemudian menggunakan komik strip. Itu kan saya rasa sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka alami sebelumnya. Jadi mungkin untuk berikutnya nanti saya akan menggali kreativitas saya saat menyampaikan atau mengajak anak-anak belajar bahasa Indonesia. Jadi selain apa ya, dan juga dikaitkan dengan apa yang kontekstual saat ini terjadi. Kan memang anekdot ini contohnya melatih anak berpikir kritis. Jadi mungkin untuk berikutnya dalam konteks anekdot itu saya bisa mungkin mengajak anak-anak untuk lebih melihat situasi atau fakta yang ada saat ini, apa yang bisa mereka kritik, tentunya dengan saya. Oke, terima kasih Bu Uci, itu evaluasi ataupun pasca observasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin sabar ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Uci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.